Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai sistem dispersi dengan 4 capaian pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami definisi dan juga jenis sistem dispersi, kemudian memahami tipe dan juga karakteristik atau sifat dari sistem koloid, dan juga memahami sifat dan stabilitas suspensi, serta sedikit mengenai definisi dan juga tipe emulsi. Oke, kita bahas, yang pertama dulu yaitu mengenai definisi dan juga tipe dari atau jenis dari sistem dispersi. Secara definisi, sistem dispersi merupakan suatu sistem yang mengandung fase terdispersi yang terdistribusi sebagai partikel atau droplet dalam medium pembawa atau fase pendispersi. Jadi kalau misalkan kita breakdown, sistem dispersi itu komponennya ada dua. Yang pertama adalah fase terdispersi atau yang warnanya kuning ya. Kemudian yang kedua adalah fase pendispersi yang warnanya ungu. Di mediumnya dan juga apa yang terdispersi. Seperti definisinya tadi yang terdispersi itu bisa berupa partikel maupun droplet. Kalau partikel ini contohnya yang bawah ya. Jadi fase terdispersinya merupakan partikel padat dengan mediumnya berupa air. Sedangkan droplet ini contohnya ya, yang atas, di mana fase terdispersinya merupakan minyak dan medium pendispersinya adalah air. Nah, nanti kalian bisa bedakan nih, jenis ini disebut dengan apa dan ini juga disebut dengan apa sistemnya. Oke, sistem dispersi tadi ada 3 jenis ya, berdasarkan ukuran zat yang terdispersi dalam mediumnya. Yang pertama adalah dispersi molekuler. Dispersi molekuler ini disebut juga sistem larutan, di mana fase terdispersi itu terdistribusi dalam bentuk molekul. Jadi dalam bentuk molekuler, bukan partikel, dengan ukuran kurang dari 1 nanometer. Dan sistem ini, jadi molekulnya itu tidak dapat terlihat menggunakan mikroskop elektron karena sangat kecil ukurannya. Dan juga jika kita lewatkan dengan membran semipermeable atau ultravilter itu mampu menembus karena ukurannya yang sangat kecil. Contohnya adalah oksigen dan juga natrium klorida. Nah, untuk dispersi koloid ini berbeda dengan yang molekuler. Kalau yang koloid ini ukuran partikelnya lebih besar ya, yaitu 1 nanometer hingga 0,5 mikrometer. Nah, karena ukurannya yang ya lumayan agak besar sedikit dibanding yang molekul ya, jadi dapat terlihat menggunakan mikroskop elektron dan juga, karena ukurannya yang lumayan agak besar, jadi tidak bisa menembus membran semipermeable. Contohnya adalah solusio perakoloid, polimer alam, dan juga polimer sintetis. Contohnya ini akasia gitu kalau kalian pernah dengar ya. Kemudian ada juga dispersi kasar, di mana pada dispersi kasar ini ukuran partikelnya lebih dari 0,5 mikrometer, jadi paling besar. Dan pada, sistem ini tentu saja karena ukurannya besar sehingga dapat terlihat, jika menggunakan mikroskop dan juga tidak dapat menembus membran karena ukurannya yang besar. Nah, contohnya adalah yang tadi ditampilkan di depan. Jadi ada emulsi, suspensi, dan juga semi solid. Nah, bedanya suspensi dan emulsi, jadi kalau misalkan suspensi ini fase terdispersinya berupa cairan, kalau yang suspensi ini berupa partikel padat. Oke. Kita bahas yang kedua yaitu mengenai tipe dan juga sifat dari sistem koloid. Jadi sebelum kita bahas ke sifat, kita bahas dulu tipe dari sistem dispersi koloid itu apa aja. Secara umum jadi dibagi menjadi 3 ya, sistem dispersi koloid itu berdasarkan ada tidaknya interaksi antar partikel, molekul, ion yang terdispersi dalam medium. Jadi kita lihat interaksi antara partikel dan juga mediumnya itu bagaimana. Yang pertama adalah sistem dispersi lyophilic atau solvent liking dan yang kedua lyophobic. Jadi ini philic, yang ini lyophobic ya, solvent hating, dan juga yang ketiga adalah colloid amphiphil atau amphiphilic colloid. Di mana nanti kita akan mengenal istilah misel dan juga konsentrasi misel kritik. Jadi kita bisa lihat gambar sebelah kanan ya, mengingat kembali saja. Jadi kalau kalian lihat gambar seperti ini,
Jadi yang kepalanya ini adalah gugus hidrofil dan juga yang bagian ekornya adalah gugus hidrofobik atau yang kita sebut dengan lipofil. Jadi suka minyak gitu ya. Mengingat kembali, saya rasa tapi kalian juga sudah bisa ya. Oke, yang pertama ada yang liofilic. Nah, kalau pada sistem liofilic ini, partikelnya memiliki afinitas atau interaksi dengan medium pendispersinya. Jadi terjadi solvasi, di mana nanti molekul pada medium pendispersi itu nempel pada molekul yang terdispersi atau zat terdispersinya. Pada liofilic ini mudah didispersikan kembali karena sebenarnya ya tadi partikelnya itu memiliki afinitas yang baik dengan medium pendispersinya. Contohnya adalah saat kita mau mendispersikan akasia atau gelatin ke dalam air. Jadi kalau kalian mungkin kalau masih bingung ya, kalian bayangkan kalau larutan itu kan jadi misalkan kalian ngelarutin NaCl, kalian kasih ke air itu kan akan langsung larut ya. Tapi kalau koloid beda. Iya kayak larut, tapi nanti saat diamatin itu ada cirinya. Jadi misalkan kalau kena cahaya itu nanti kebentuk efek tindal gitu. Nah, kalau misalkan suspensi juga, misalkan kalian mendispersikan partikel ke air, nah itu enggak yang langsung larut gitu, cuma agak lebih keruh gitu karena ukurannya lebih besar. Jadi semoga ada gambaran ya dispersi kayak gimana. Kemudian yang kedua adalah liophobic, jadi solvent herring ya, nggak suka sama pelarutnya, di mana partikelnya itu tadi afinitas dan interaksinya tuh kecil dengan medium pendispersinya, bahkan tidak bisa aja nggak ada interaksi. Dan karena tidak stabil karena apa afinitasnya tadi rendah ya, itu secara umum sifatnya tidak stabil. Contohnya adalah material yang inorganik seperti logam. Jadi kalau kalian dispersikan ke air, nah itu kan juga tidak bisa karena afinitasnya rendah. Oke, yang ketiga adalah colloid amphiphilic. Jadi ini adalah tipe dispersi koloid yang tersusun dari komponen yang memiliki gabungan sifat yang pertama dan yang kedua, yaitu punya sifat liofilic dan juga liofobik. Ini juga disebut dengan surfaktan atau surface active agent. Kita bisa lihat pada gambar ini. Jadi ya, seperti yang tadi saya bilang ya, ini kan ada gugus yang hidrofil dan juga yang hidrofob. Jadi jika konsentrasi amfifilik ini, jadi jika ini si surfaktan ini kita masukkan ke dalam medium ya, misalkan air. Nah, kalau konsentrasi yang kita berikan surfaktan ini rendah, maka si surfaktan ini akan berada dalam bentuk monomer seperti ini. Jadi misalkan mediumnya ya kotak kayak gini, kemudian kita kasih beberapa surfaktan nanti ya akan rapi gitu aja sih. Pokoknya ya masih terpisah seperti ini. Nah, tapi semakin tinggi kita berikan konsentrasi dan hingga mencapai suatu titik tertentu, konsentrasi tertentu yang dinamakan dengan CMC atau KMK, maka si amphifil ini akan membentuk agregat yang kita sebut dengan misel. Ini, jadi dia bentuknya seperti ini, udah jenuh nih, terus membentuk misel. Nah, setiap surfaktan tentunya memiliki CMC yang beda-beda. Dan jenis misel yang terbentuk itu juga beda. Ini tergantung pada medium pendispersinya sifatnya apa. Nah, misalkan ya, kalau medium pendispersinya berupa air. Nah, posisi amphifilnya ini juga akan menyesuaikan dengan polaritasnya. Tentunya kita tahu kalau yang kepala ini adalah gugus hidrofil. Jadi yang berhadapan dengan air ya tentunya gugus hidrofilnya ini. Dan yang liofilnya ini di dalam. Sehingga misal yang terbentuk nih normalnya secara normal seperti ini sih. Jadi oil in water. Jadi yang medium luarnya adalah air. Nah, tapi bisa juga terbentuk misal yang versi satunya, yaitu yang reverse terbalik. Jadi jika itu medium pendispersinya adalah minyak. Jadi ya seperti yang kita ketahui bahwa yang hidrofob itu akan di luar menghadap minyaknya. Dan yang hidrofil menghadap airnya. Seperti itu.
Nah, ini nanti kalian akan belajar lebih detail sebenarnya di saat materi emulsi seharusnya. Oke, kita akan bahas sekilas mengenai karakteristik atau sifat dari sistem dispersi koloid. Yang pertama adalah dari segi optik. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa koloid itu memiliki ciri khusus yang berbeda dengan larutan sistem dispersi yang molekuler atau larutan. Kalau misalkan sistem dispersi koloid kita lewatkan dengan cahaya, itu akan terbentuk penampakan kerucut atau cone yang disebabkan oleh penyebaran cahaya oleh partikel koloid. Dan ya proses ini atau efek ini, fenomena ini disebut dengan efek Faraday-Tyndall. Saya rasa kalian juga pernah dengar waktu SMA mungkin ya. Jadi seperti ini. Nah, berbeda dengan yang sistem dispersi molekuler. Kalau yang molekuler kita lewatkan cahaya ya tetap lurus hasilnya seperti biasa aja. Oke. Selain kita bisa lihat tadi secara visual, kita juga bisa sebenarnya melihat ukuran dan bentuk partikel koloid menggunakan mikroskop yang pembesarannya besar, misalkan elektron gitu ya. Jadi ukuran dari partikel koloid itu beda-beda seperti kita ketahui, ada yang sferik, ada yang panjang, batang, ada yang bentuknya elips, ada yang bentuknya lempengan, di mana tentunya dapat mempengaruhi stabilitas dari sistem koloid yang mungkin kalian masih ingat yang mikromeritik ya. Sebenarnya sama prinsipnya, kalau ukuran yang sferik itu yang lebih bagus stabilitasnya dibandingkan yang bentuknya macam-macam. Oke, yang kedua adalah sifat kinetiknya. Jadi koloid itu tidak hanya partikelnya itu diam, akan tetapi partikelnya itu bisa bergerak-gerak bebas. Nah, ini disebut dengan pergerakan Brown. Ini saya rasa waktu kalian SMA juga udah tahu ya. Jadi partikelnya ini bergerak secara acak, di mana pergerakannya ini dipengaruhi oleh suhu dan juga viskositas. Jadi semakin tinggi suhu, maka kecepatannya akan semakin meningkat. Begitu pula semakin meningkatnya viskositas ini kebalikannya. Jadi kecepatannya bisa menurun. Dan semakin kecil ukuran partikel, maka pergerakannya bisa semakin lebih cepat. Dan juga akibat pergerakan yang random ini, maka dapat menyebabkan tabrakan antar partikel sehingga bisa terjadi misalkan agregasi atau pengendapan, kemudian flokulasi, atau partikelnya juga tetap dalam keadaan bebas. Jadi tergantung kekuatan interaksinya gimana. Kalau lemah ya bisa aja tetap bergerak gitu. Tapi kalau misalkan kekuatan interaksinya itu sangat kuat, maka bisa membentuk agregasi. Kemudian perilaku pergerakan partikel koloid itu dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem dispersi. Itu tadi yang sudah dinyatakan di depan sih ya. Jadi jenis ketidakstabilan koloid itu ada agregasi, koagulasi, dan juga flokulasi. Nah, selain bergerak gini, jadi sifat kinetik koloid, jadi selain cuma bergerak seperti ini, terjadi pergerakan Brown, jadi partikel koloid itu juga bisa mengalami sedimentasi akibat tadi turbukan itu. Nah, pengendapan atau sedimentasi ini kita bisa menghitung kecepatannya menggunakan hukum Stokes. Jadi ada dua rumus, sebenarnya sama sih, yang membedakan adalah yang diketahui jari-jari atau diameter, tapi sama aja ya prinsipnya. Kalau misalkan diameter, ya 2 kalinya jari-jari gitu. Karena dianggapnya ini sferik. Jadi rumusnya ya, saya beri contoh yang sebelah kanan aja. Laju desimentasi sama dengan diameter partikel di kuadrat, kemudian dikali selisih antara kerapatan partikel terdispersi dikurangi kerapatan medium dikali konstanta gravitasi yang sudah diketahui dibagi 18 dikali viskositas dari medium. Nah, biasanya viskositas ini bukan ketentuan. Satuannya adalah centipoise. Jadi nanti kita rubah menjadi gram per senti detik. Oh iya, kalau ada pertanyaan kuning-kuning ini nanti dijawab ya. Misalkan, faktor apa yang mempengaruhi kecepatan pengendapan? Nanti kalian bisa cari jawabannya. Dan sebenarnya kalian juga bisa analisis dari rumus ini ya. Jadi misalkan semakin besar diameter, maka kira-kira kecepatannya bagaimana? Semakin kecil viskositas itu bagaimana? Oke. Kita langsung ke contoh. Jadi, anggap kita punya serbuk.
Serbuknya itu kerapatannya sudah diketahui. Oh ya, langsung saya lihatkan rumus. Jadi kita punya serbuk yang akan kita dispersikan ke suatu medium di mana serbuk ini memiliki kerapatan 1,3. Oke, jadi ini udah diketahui ya untuk ini. Kemudian diameter partikelnya ini adalah 2,5 mikrometer. Jadi ini udah diketahui diameternya, tapi jangan lupa kita rubah dulu menjadi senti. Kemudian diasumsikan sferik. Serbuk ini didispersikan pada medium air dengan viskositas 1 centipoise. Nah, ini viskositasnya air. Jadi sudah diketahui, tinggal nanti kita rubah centipoise ini menjadi gram per senti detik. Ini ya, ada konversinya. Kemudian konstanta sudah diketahui, kerapatan medium tentunya kita tahu kalau kerapatan air adalah 1 gram per centimeter kubik. Berarti PR-nya adalah ngitung laju sedimentasi. Gampang ya caranya. Jadi ya tinggal 2,5 ini kita rubah dulu ya menjadi senti, kemudian kuadrat, kali selisihnya 1,3 kurangi 1 ya. Ini antara partikel terdispersi dan juga mediumnya, kerapatan medium, dikali konstanta gravitasi dibagi 18 kali viskositas dalam satuan gram per sentimeter detik. Jadi tadi kan 1 centipoise sama dengan 0,01. Jadi dirubah dulu. Kemudian nanti hasilnya ketemunya seperti ini, yaitu 1,02 kali 10 pangkat min 4. Nanti jangan lupa kalau ngitung pakai satuan ya. Oke, ini memang langsung singkat. Nah, ini coba kita menganalisa. Ada nggak pengaruh ukuran partikel terhadap kecepatan pengendapan? Nanti kalian bisa simpulkan dari perhitungan ini. Oke. Jadi misalkan diameternya itu kita rubah menjadi 0,2 mikrometer. Jadi ini dirubah ya. Ini kalau 0,2 berarti kan 10 pangkat min 5. Ya udah, selanjutnya kan sama, nggak ada yang berubah. Nanti ketemunya seperti ini. Jadi lebih kecil gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, sebenarnya semakin kecil ukuran partikel, maka semakin kecil laju sedimentasinya. Oke, sekarang kita pakai permisalan yang lain. Kita bandingkan nih. Kalau serbuk itu kita ganti, medianya kita ganti gliserin, kira-kira cepetan mana ngendapnya? Gitu. Oke, kita lihat nih. Diameter partikel diketahui ya 2,5 mikrometer tetap nih seperti soal yang pertama tadi yang atas. Kemudian kerapatan partikel terdispersi diketahui 1,3. Kerapatan medium juga udah diketahui ya ini 1,25. Kemudian viskositas medium diketahui 400 centipoise dan tentunya kita rubah dulu menjadi gram per senti detik. Kemudian konstanta diketahui. Jadi tinggal nyari laju sedimentasi, gampang ya. Tinggal dimasuk-masukin sesuai rumus, nanti ketemunya 4,25 kali 10 pangkat min 8. Nah, kita bandingkan sama yang tadi. Tadi berapa ya? Tadi adalah 1,02 kali 10 pangkat min 4. Berarti kan lebih cepat ini ya pengendapannya gitu. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya kalau mediumnya semakin viskositasnya semakin tinggi, maka kecepatan pengendapannya semakin rendah. Oke, ini misalkan kita kecilkan ukurannya. Jadi sama kayak tadi ya caranya tinggal diganti aja. Nanti ketemunya juga seperti ini. Jadi kesimpulannya tetap sama. Oke. Nah, sekarang kita bahas sifat atau karakteristik yang ketiga, yaitu sifat elektrik dari koloid. Kita baca tulisan di bawah dulu ya. Jadi partikel itu yang berkontak dengan medium biasanya akan membentuk muatan listrik di permukaan partikel. Di mana permukaan ini dapat menstabilkan sistem dispersi. Jadi nanti dengan adanya muatan listrik di luar ini, nanti sistem dispersinya semakin stabil karena adanya gaya tolak-menolak. Oh ya, ini di bawah tulisannya ya. Muatan listrik ini menimbulkan repulsion atau penolakan sehingga mencegah kontak antara partikel satu dan partikel lainnya. Nah, sehingga mencegah terjadinya koagulasi atau agregasi nempel gitu.
Jadi makanya kita menjaga stabilitasnya salah satunya dengan cara menjaga tadi sifat elektriknya itu harus ada, tetap ada. Salah satunya bisa dengan cara penambahan elektrolit sehingga tetap ada muatan di permukaan partikel itu tadi. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang sebelah kiri atas. Jadi ini contoh ada partikel terdispersi dalam medium. Kalau kita zoom bentuknya seperti ini. Jadi yang warna hitam ini adalah partikel. Kemudian partikel ini punya sifat, maksud saya muatan itu negatif, di mana selanjutnya akan ion dari medium itu yang sifatnya berbeda. Jadi yang tadi kalau misalkan partikel negatif, maka ion yang positif itu akan nempel pada permukaan partikel yang tadi muatannya negatif. Jadi ini akan membentuk suatu lapisan yang rapi. Kita bisa lihat juga di gambar sebelah kanan ya. Jadi ini contohnya lapisannya rapi. Nah, ini disebut dengan Stern plane. Stern plane. Lapisan Stern. Nah, kemudian ion-ion lainnya yang positif itu juga ngelilingi partikel sebenarnya, membentuk lapisan difusi. Jadi bedanya sama yang Stern, ini ion-ionnya tidak begitu rapat. Jadi ya longgar-longgar seperti ini gitu. Nah, ternyata satu partikel tuh nggak cuma partikel gini aja, kan tetapi ada dua lapisan. Kalian bisa lihat ya lapisan yang Stern sama yang lapisan satunya gitu. Oke. Nah, ini perbedaan potensialnya ini disebut dengan zeta potensial. Oke. Ini zeta potensial, jadi perbedaan muatannya ini. Oke. Kita bisa lihat di sini efeknya gimana sih? Jadi kalau misalkan suatu partikel maksud saya memiliki tadi double lapisan ya, lapisan di luar, maka nanti akan mencegah terjadinya agregasi atau penempelan dari partikel. Jadi saling tolak-menolak. Nah, ini sebaliknya kalau misalkan lapisannya tadi nggak ada ya, maka akan tarik-menarik sehingga dapat membentuk agregat. Nah, kalau kita ingin sistem dispersi yang stabil ya, yang nggak ngendap, otomatis kita pengennya yang sistem yang atas. Jadi kita bisa membuat ini dengan cara mempertahankan atau meningkatkan zeta potensial. Zeta potensial itu penting terhadap kestabilan dari partikel terdispersi pada medium, di mana semakin tinggi zeta potensial, maka semakin tinggi gaya tolak-menolak antar partikel, hingga terjadi agregasinya itu minimal. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi zeta potensial, maka semakin kecil resiko terjadinya flokulasi atau penempelan dari beberapa partikel karena adanya peningkatan gaya tolak-menolak. Oke, mungkin kalian bisa nanti belajar lebih detailnya mengenai zeta potensial. Kalau ini tadi gambarannya tadi. Nah, ini Stern yang layer, ini yang diffuse layer. Dan ini ada zeta potensial di sini. Oke. Nah, ini gambar ketidakstabilan dari sistem koloid. Tadi yang sudah dibahas ya, sebenarnya ada agregasi. Di mana agregasi ini ada dua yaitu koagulasi dan flokulasi. Kalau yang flokulasi ini jika terbentuk agregat, ini terbentuknya lebih longgar dan masih bisa didispersikan kembali. Jadi habis nempel seperti ini, nanti kalau kita kocok itu bisa kembali lagi, bisa homogen. Kalau yang koagulasi itu setelah nempel jadi agregat itu susah dikembalikan. Jadi ya tetap misah gitu. Oke, itu tadi mengenai koloid ya. Jadi diingat-ingat saya flashback lagi yang sebelumnya tadi ada 3 tipe sistem dispersi, ada yang molekuler, kemudian ada yang koloid dan juga yang kasar. Untuk yang koloid tadi kita sudah belajar ada 3 tipe sistem koloid dan juga ada 3 karakteristik dari sistem koloid yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah yang optik, kemudian yang kedua tadi saya agak lupa malah. Habis optik kemudian ini ya kinetik, kemudian yang tiga adalah elektrik. Oke.
Dan juga tadi ada hitungan. Jadi kalau kalian belajar hitungannya, nanti kalau ujian siapa tahu keluar. Kemudian yang ketiga adalah suspensi. Pada suspensi ini yang akan kita bahas adalah definisinya apa, sifatnya suspensi bagaimana, jenis suspensi itu apa, dan bagaimana cara mempertahankan stabilitas suspensi. Nah, ini saya tunjukkan beberapa sediaan farmasi ya yang berupa suspensi. Ya, ada domperidon, kemudian nystatin, ibuprofen, kemudian ada juga antacid, dan juga ini sukralfat. Dan juga ada suspensi kering. Jadi kalau suspensi kering itu kita juga biasa sebut dengan sirup kering. Nah, itu jika kita tambahkan air maka akan membentuk suspensi. Oke, secara definisi, suspensi itu merupakan suatu sistem di mana terdiri dari fase padat yang terdispersi dalam medium pendispersi cair. Nah, mediumnya ini biasanya berupa air ya, tapi tidak larut. Jadi kalau misalkan sediaan padat itu larut dalam air, itu kita sebut dengan ya larutan atau sistem dispersi molekuler tadi. Tapi kalau fase padat ini kita kita dispersikan dengan air, ternyata nggak larut ya ini yang kita namakan dengan suspensi. Oke. Nah, ini suspensi merupakan salah satu jenis dispersi kasar. Kapan kita bikin suspensi ya kita lihat tadi sifat zat aktifnya gimana. Kalau misalkan larut air ya kita buat larutan. Kalau misalkan tidak larut ya kita buat suspensi. Oke. Suspensi ini karakteristiknya adalah tidak cepat mengendap. Kalaupun ngendap ya nggak apa-apa sih, tapi harus bisa mudah atau harus mudah didispersikan kembali. Kemudian ukuran dispersinya harus konstan, jadi jangan sampai berubah tiba-tiba nanti ngendap terus jadi besar-besar gitu kan. Kemudian harus mudah dituang. Jadi ini harus memperhatikan viskositasnya bagaimana. Jangan kalau misalkan dituang terus ternyata tumpah gitu, atau yang kalau dituang terus ternyata malah nggak bisa keluar gitu. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini sebelum kita bahas stabilitas suspensi, kita harus tahu dulu ya, ada dua jenis suspensi, yaitu suspensi deflokulasi dan juga suspensi flokulasi. Suspensi deflokulasi itu seperti ini gambarnya. Kita bisa lihat bedanya sama yang flokulasi. Jadi sebenarnya kan tadi sistem suspensi itu ini maksud saya sistem suspensi. Jadi kalau lama-lama bisa membentuk suspensi deflokulasi dan juga flokulasi gitu. Kalau waktu habis kita bikin sediaan ya itu kan masih ini rata ya terdispersinya. Tapi seiring berjalannya waktu itu nanti bisa terjadi ketidakstabilan, yaitu bisa terbentuk suspensi ini yaitu deflokulasi dan juga flokulasi. Bedanya adalah kalau flokulasi ini partikelnya ini saling nempel tapi longgar. Kalian bisa lihat di sini, longgar. Beda dengan yang deflokulasi. Kalau deflokulasi ini partikelnya tuh rapi, nempel satu sama lain. Biasanya ini yang ukurannya kecil. Nah, pada sistem deflokulasi, ya, kalau misalkan ini terbentuk tadi seperti ini, caking gitu, saat kamu kocok kembali atau redispersi, kita kocok ya, itu tidak bisa kembali sistemnya. Jadi tetap seperti ini. Sedangkan yang suspensi flokulasi itu saat kita kocok itu bisa kembali. Jadi sebenarnya ini sama-sama ketidakstabilan suspensi, tapi ada ya dua jenis. Nah, kalau disuruh milih, kita pilih mana? Nah, biasanya kita lebih memilih ini untuk meningkatkan stabilitasnya. Jadi kan lebih mending ya oke lah nggak apa-apa membentuk endapan, tapi nanti kan bisa dikocok kembali gitu. Oke, ini faktor apa yang mempengaruhi stabilitas? Kalian bisa mencari jawabannya gitu ya. Nah, ini bedanya ya antara deflokulasi dan juga flokulasi. Kalau flokulasi ini kita bisa memang bikin sistem flokulasi. Jadi nanti harapannya partikelnya ini bisa turun ke bawah. Memang kita pengennya ngendap, tapi ngendapnya karena ada ikatannya ini. Jadi bareng-bareng turunnya. Kalau deflokulasi ya udah langsung turun biasa sesuai gravitasi. Nah, ini kita bahas dulu yang mengenai flokulasi. Jadi cirinya adalah terbentuk cairan yang bening di atas endapannya. Jadi kalau misalkan ada dua sediaan ya,
Disuruh bedain mana yang flokulasi dan deflok. Kalian bisa lihat dari cairannya. Kalau pada flokulasi ini cairannya warnanya bening. Karena tadi terbentuknya itu karena turunnya ini akibat adanya tadi ikatan dan lain-lain. Jadi bareng-bareng turunnya. Kalau yang deflokulasi atau caking yang satunya tadi itu endapannya keruh. Karena pergerakan partikel jadi ini yang kalau pada caking tadi turunnya itu karena ukuran partikel. Jadi yang ukuran partikelnya lebih besar itu lebih cepat turun dibanding yang kecil. Kira lama-lama kan turun, jadi yang kecil itu masih di atas. Gitu. Beda sama yang devlog. Nah, untuk mencegahnya terjadi caking yang nantinya tidak bisa dikembalikan lagi sistemnya, jadi udah rusak gitu ya. Jadi kita membentuk sistem suspensi flokulasi. Untuk sistem suspensi terflokulasi itu ya memang sengaja kita buat flokulasi untuk ini tujuannya supaya dapat didispersikan kembali. Di mana pada sistem flokulasi itu kita akan membentuk partikel yang interaksi satu sama lain, di mana interaksinya itu nanti ada rongganya gitu sih, longgar ukurannya. Nah, ini saya salah tulis ini dilakukan dengan cara menambahkan floculating agent. Floculating agent itu ya namanya floculating agent, berarti agen yang dapat membentuk floc. Jadi dapat mempengaruhi sifat elektrik dari permukaan suspensi sehingga partikel tidak mengendap. Tapi sebenarnya nggak cuma mempengaruhi ini. Jadi mungkin kalian bisa cari beberapa jenis dari floculating agent apa saja dan mekanismenya bagaimana. Jadi bisa belajar sendiri. Ini salah saya. Oke, ini adalah parameter sedimentasi suspensi. Yang tadi vlog itu kita skip dulu, kita bahas yang ini dulu sebelum kita bahas lagi yang vlog. Jadi biar kalian paham. Nah, sedimentasi itu parameternya ini kita bisa lihat nih. Namanya adalah volume sedimentasi yaitu F. Di mana F ini merupakan rasio antara volume sedimentasi akhir dibagi dengan volume awal sebelum sedimentasi atau V ini. Jadi ini F sama dengan VU bagi V0. VU itu kan akhir ya, berarti ini. Nah, V0 tuh awal. Misal ya kita ngitung nih. Kita bikin suspensi sebanyak 100 mili. Kemudian kita biarkan nih, misalkan 1 jam. Kemudian kita lihat berapa sih sedimentasinya, kebentuk nggak? Nah, ternyata setelah kita lihat itu terbentuk sedimentasi 50 mili. Berarti kita ngitung F. Kita ngitung F caranya ya tadi ya 50 dibagi 100 ketemu 0,5. Oke. Kemudian kita lihat nih yang tengah. Kalau yang tengah ini, jadi yang awal nih saya juga bikin 100. Nah ternyata setelah 1 jam saya lihat itu, oh masih tetap 100 ya. Berarti nilai F-nya 1. Berarti sebenarnya kita bisa simpulkan, kira-kira yang bagus yang mana sistem dispersinya? Jelas ya, kalau yang bagus ya berarti yang F-nya 1. Jadi semakin mendekati 1, maka semakin bagus. Harapannya ya kalau bisa nggak ada yang ini yang ngendap kayak gitu. Tapi kan ya sangat susah, pasti ada pengendapan gitu. Nah, bisa juga ternyata nilai F itu lebih dari 1. Ini ternyata jadi 150. Nah, ini bisa terjadi karena bisa saja nih terbentuk pengendapan, tapi pengendapan itu jadi partikelnya ini saling berikatan dan ruangnya longgar, jadi malah semakin tinggi. Nah, solusinya adalah kita bisa menambahkan medium lagi. Nah, ini nilai F ya, meskipun namanya meskipun ini volume, tapi bukan volume, bukan mili, tapi rasio gitu. Jadi jangan bingung kalau disebut volume sedimentasi F. Nah, F ini nama lainnya juga R. Nanti mungkin kalian ketemu. R itu ya sama aja. Nah ini, kenapa tadi saya tunjukkan yang F itu tadi? Karena saya mau menunjukin ini. Jadi tadi kembali lagi ya, untuk sistem terflokulasi kita bisa menjaga sistemnya supaya baik dengan cara menambahkan floculating agent. Salah satu floculating agent adalah elektrolit. Ya, elektrolit. Nah ini contoh, misalkan mau pakai elektrolitnya ini, ya, kalau yang tanda ke sini berarti semakin besar. Dan juga parameternya ini ada 2 yaitu zeta potensial dan sedimen. F-nya nih.
Nah, sebenarnya F itu bisa dinilai nggak cuma dari volumenya, akan tetapi kita bisa mengukur tingginya, tapi kan sama aja ya prinsipnya. Oke, kita bisa lihat pada gambar ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, sebenarnya zeta potensial itu kalau tinggi, maka eh, kalau zeta potensial tinggi, maka semakin stabil karena adanya gaya tolak menolak, ya kan? Nah, karena adanya gaya tolak menolak antar partikel itu, jadi kan mereka tuh kayak eh, individual gitu ya. Jadi sebenarnya lama-lama kayak pasti akan terbentuk cracking. Nah, kita kalau pengen sistemnya flokulasi ya, yang nggak membentuk cracking, kita jangan terlalu tinggi zeta potensialnya. Jadi kita yang zeta potensialnya ya sedang-sedang aja atau bahkan bisa ke nol. Jadi anggap aja ya, misalkan saya nambahkan konsentrasi flocculating agent yang elektrolit. Jadi dengan penambahan elektrolit, maka nanti zeta potensialnya bisa turun. Nah, efeknya kalau misalkan zeta potensialnya turun, otomatis gaya tolak menolaknya kan akan menurun. Nah, kalau gaya tolak menolak menurun, nanti partikelnya ini bisa berinteraksi satu sama lain, tapi ya katanya interaksinya rendah. Nah, ini yang kita inginkan dari sistem flokulasi. Memang kita sengaja pengen bikin sedimen kayak gitu. Nah, sampai konsentrasi tertentu, tapi tentunya kalau terlalu banyak, nah nanti malah jadi kebablasan. Jadi malah ya semakin nempel semua ya caking juga gitu. Jadi ini makanya harus optimasi berapa konsentrasi yang dibutuhkan. Nah, begitu pula dengan ini, kebentuknya F, rasionya. Jadi, eh, oke, sebentar. Saya mau mengilustrasikan dulu. Iya. Jadi ini anggap aja saya punya tiga larutan suspensi. Bukan larutan. Saya punya tiga suspensi. Yang suspensi pertama ini ternyata setelah saya tunggu 1 jam atau 30 menit gitu, sedimentasinya segini. Oke, jadi ini anggap aja 80 ya dari 100. Kemudian yang kedua adalah 60. Yang terakhir adalah 40. Nah, kalau misalkan saya tanya, ini bagus mana stabilitasnya? Tentunya jawabannya yang ini ya. Nah, nanti kalian kolerasikan, kok bisa ini? Kalau secara logika kan yang emang bagusan ini sih, saya nggak pengen yang ngendap banget gitu. Tapi kita bisa ngitung nilai F-nya. Nilai F-nya berapa? Nah, kalau yang ini otomatis nilai F-nya ya semakin besar volume sedimentasinya ya berarti nilai F-nya semakin besar juga ya gitu. Misalkan ini 80/100 berarti kan 0,8. Kalau yang ini kan 0,4. Jadi kita bisa simpulkan ya semakin tinggi nilai F maka semakin bagus stabilitasnya. Nah, kita bisa lihat pada kasus ini. Nah, pada caking itu kan caking itu endapannya kecil ya. Jadi tadi mungkin kalian bisa ingat yang devlog ya. Itu kan endapannya kecil banget. Nah, endapannya kecil, maka nilai F-nya juga kecil. Segini nih nilai F-nya. Nah, dengan penambahan konsentrasi elektrolit ternyata dapat meningkatkan dari F. Ya iya, karena kan tadi agak apa namanya? eh jadi semakin stabil sistemnya ya. Jadi agak naik hingga pada konsentrasi tertentu. Kemudian nanti turun lagi sih. Nah, tapi kalian nggak usah bingung-bingung memahami grafik ini, nggak usah. Saya juga nggak akan ngeluarin di ujian. Tapi intinya sebenarnya ada kaitannya loh antara konsentrasi elektrolit, zeta potensial, sama F gitu aja sih. Oke. Nah, tadi selain elektrolit ya, contohnya sebenarnya flocculating agent, ada surfaktan dan juga ada polimer. Nanti kalian bisa cari lebih detail bagaimana sih kok bisa. Nah, ini contohnya gambar ya. Gampangnya ini untuk yang polimer. Nah, polimer kan bentuknya seperti ini. Kalau kita tambahkan dengan partikel jadinya seperti ini. Jadi partikel tuh nempel, tapi nggak yang langsung nempel jadi satu, akan tetapi ya seperti ini, ada rongga-rongganya. Makanya kalau didispersikan ya bisa kembali homogen. Oke, sekarang latihan. Jadi coba dihitung berapa nilai F. Dari ini, gampang ya caranya kan ini V awalnya itu 50 ya.
Misal V akhirnya ini kan 36, ya udah 36 bagi 50 berapa, ketemu F-nya. Ini juga berapa, ini berapa. Kemudian nanti kalian simpulkan formula 1, 2, dan 3 bagus mana. Nah, kan tadi saya sudah ngasih sih beberapa clue ya, jadi tolong dikerjakan ya. Oke, nah selanjutnya kita bahas mengenai derajat flokkulasi. Nah ini kita akan tadi pengen bikin suspensi yang terflokkulasi. Nah untuk ngecek apakah suspensi saya ini benar-benar udah terflokkulasi apa enggak, jadi kita bisa bandingkan, kita bikin suspensi yang biasa dan juga suspensi yang kita tambahkan dengan flocculating agent. Harapannya kalau kita bandingkan ya, kalian bisa lihat gambar ini, kalau suspensi yang biasa ya seperti ini ya, tapi suspensi yang kita tambahkan flocculating agent nanti, bisa seperti ini gitu bentuknya. Oke. Nah, nanti kita ada rumusnya ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, volume sedimen, oke sebentar. Ini kita lihat dulu yang ini deh. Saya bingung jelasnya dari mana. Oke, dari yang kiri dulu. Ini ada rumus. Volume sedimentasi terdeflokulasi adalah volume akhir sedimen suspensi dibagi volume awal suspensi. Sedimen terdeflokulasi berarti kan yang ini ya. Oke. F sama dengan V akhir dibagi V awal. Sama kayak yang tadi rumusnya. Kemudian kita menghitung derajat flokkulasi. Derajat flokkulasi ngitungnya adalah berapa volume sedimentasi dibagi dengan volume sedimentasi terdeflokulasi. Jadi berapa rasio sedimentasi yang biasa dan juga berapa rasio sedimentasi dari sistem terdeflokulasi. Bentar, kalau bingung nggak apa-apa. Kita lanjut ke sebelah kanan rumusnya. Jadi derajat flokkulasi sama dengan, ini kan F ini kalau misalkan kita breakdown jadi seperti ini ya. Ya udah, intinya adalah kita coret nih. Coret. Jadi kita membandingkan antara volume akhir sedimen terflokulasi dan juga yang terdeflokulasi. Jadi kita bandingkan ini, volume akhirnya ini berapa dibandingkan yang terdeflokulasi yang biasa yang nggak kita tambah flocculating agent. Kemudian kita lihat hasilnya berapa. Kalau derajat flokkulasinya 1, jadi sama nih, nggak ada beda antara yang terflokkulasi sama yang terdeflokkulasi. Ya berarti sistemnya kita nggak jadi ya sistem biasa suspensinya yang nggak mengalami flokkulasi gitu. Tapi kalau misalkan harapannya kan yang flokkulasi ini lebih tinggi ya dibandingkan yang terdeflokkulasi. Jadi kalau tinggi berarti yang ini lebih tinggi ya, harapannya berarti lebih dari 1 untuk derajat flokkulasinya. Mungkin kalian bisa cari contoh artikel penelitian kalau misalkan masih bingung. Kayak gitu ya, jadi saya ulang, derajat flokkulasi ini buat ngecek apakah sistem kita ini beneran sudah terflokkulasi, sudah membentuk sistem flokkulasi. Caranya rumusnya langsung aja yang sebelah ini yang paling bawah ya, paling ini deh. Volume akhir dari sedimen terflokkulasi dibagi dengan yang terdeflokkulasi. Nah, kalau ditanya ini dari mana, ya ini sebenarnya dari rumus ini. Rumus ini dari rumus ini gitu. Ya gitu ya. Semoga Anda bingung. Oke, ini langsung ke contoh soal. Nah, PR-nya adalah cari volume sedimentasi suspensi magnesium karbonat yang didispersikan dalam air. Volume awal suspensi adalah 100. Volume akhir suspensi adalah 30. Derajat flokkulasinya diketahui nih 1,3. Jadi berapa volume sediaan terdeflokkulasi? Jadi kita lihatnya gambar yang sebelah sini, saya ilustrasiin biar gampang. Oke, jadi ini diketahui volume awal suspensi 100 mili. Bentar. 100 mili. Oh, saya tuh kebalik nih letaknya, sorry. Jadi volume awal suspensi, bentar, kita lihatin dulu biar kalian nggak bingung. Oke,
Kan volume awal suspensi 30, kemudian yang di akhir 100 ini ketemunya 0,3. Nah, ini adalah F-nya, seharusnya F-nya yang ini. Saya tuh salah nulis, ini tuh harusnya letaknya di sini. Nanti saya betulkan di PPT-nya ya. Kebalik, mohon maaf ya. Oke, yang ditanya ini adalah F-nya ini berapa. Gitu. Oke. Nah, diketahui tadi kan F-nya. Jadi kita udah bisa ngitung F-nya berapa ya. F-nya adalah 0,3. Kemudian diketahui derajat flokulasinya tuh 1,3. Nah, rumusnya derajat flokulasi tadi, karena yang diketahui F, jadi kita balik ke depan ya. Nah, yang ini. Rumus derajat flokulasi adalah F bagi F tadi. F-nya yang deflok ya. Tadi F-nya ini kan udah diketahui 1,3. Jadi tinggal oh ya sebentar, dibalik dulu. Kan yang dicari adalah yang F-nya devlog ini, volume sediaan terdeflokulasi. Jadi dibalik volume sediaan terdeflokulasi adalah volume sediaan ini, volume sedimentasi yang biasa yang flokulasi dibagi derajat flokulasi. Jadi 0,3 ini dimasukkan ke sini, kemudian 1,3 ini dimasukin ke sini, ketemunya 0,23. Begitu. Ya udah sih. Jadi ini kan tadi, ini sebenarnya kalian bolak-balik sih hasilnya sama. Misalkan ya, yang diketahui adalah derajat, maksud saya yang diketahui adalah nilai F dan juga nilai F, ini yang F terdeflokulasi. Berapa nilai derajat flokulasi ya? Tinggal dibagi, nanti ketemunya 1,3. Kalau 1,3 berarti artinya sistemnya ini sudah benar ya, terflokulasi, karena lebih dari 1. Gitu. Oke. Oh ya, saya kira kuliahnya udah selesai. Ternyata saya menambahkan emulsi. Sebenarnya dari RPS sih, dari capaian pembelajaran itu tidak diminta untuk yang emulsi. Jadi untuk tahun ini memang nggak dijelaskan mengenai sistem emulsi, karena nanti akan dijelaskan di TFS liquid dan semi solid semester depan. Tapi untuk kuliah emulsi lebih detailnya kalian bisa lihat video yang nanti saya attach di akhir video ini. Video kuliah tahun lalu sebenarnya. Oke, ini sekilas saja ya. Untuk emulsi, tadi bedanya sama suspensi, kalau emulsi ini adalah fase terdispersinya merupakan cairan. Jadi emulsi itu sistem heterogen, terdiri dari paling sedikit satu macam cairan yang tidak bercampur dengan cairan lainnya. Jadi minimal ada 2 cairan, nanti akan membentuk tetesan atau butiran atau yang kita sebut dengan globul atau droplet, sama aja. Nah ini ya singkatan sama aja tadi, fase terdispersi, medium pendispersi yang tidak saling bercampur. Kalau suspensi sebenarnya juga heterogen ya tadi. Oke, ini fase terdispersi dan medium pendispersi. Berarti kalian sudah bisa ya menentukan mana yang fase pendispersi atau fase dalam dan juga fase luar. Kalau ini kan berarti ini oil, fase terdispersi. Kalau yang ini berarti air, fase mediumnya. Ini tipenya nanti ini menentukan tipe emulsi. Jadi kalau yang di dalam ini adalah air, jadi nanti yang di luar ini, maksud saya yang di dalamnya adalah oil dan mediumnya adalah air. Nanti kita sebutnya adalah oil in water. Jadi oil atau minyak dalam air gitu. Dan ini sebaliknya. Oke, ini. Nah, pembentukan ini emulsi itu kan, emulsi adalah 2 cairan yang tidak bisa bercampur. Misalkan air sama minyak kan nggak bisa campur. Jadi makanya kita butuh menambahkan emulgator. Emulgator itu salah satu contohnya adalah surfaktan. Kalian tadi ingat ya, surfaktan itu. Jadi nanti surfaktan ini sebenarnya ini saat didetailkan ini ya ada molekul surfaktan seperti ini gambarnya gitu. Yang ini juga. Oke. Nah, ini tadi harusnya nggak stabil, tapi kita bisa tambahkan emulgator atau emulsifier sehingga membentuk emulsi. Jadi misalkan ini yang oil, kemudian ini yang air, kita tambahkan deh emulgator, kemudian kita mix dengan kecepatan yang tertentu ya. Jadi nggak yang diaduk biasa, tapi pakai tahu nggak ya kalian ultraturak. Jadi nanti kecepatannya tinggi gitu.
Padanya tinggi sehingga nanti membentuk emulsi seperti ini. Terdispersi deh oil dalam air. Kayak bentuk emulsi. Itu. Contoh emulsi jadi ada berupa liquid dan semi solid. Kalau liquid ini ada yang parenteral, oral dan juga topical. Ini yang cewek-cewek tahu ya, ada Lenins gitu. Kemudian yang semi solid ini topical. Jadi topical ini contohnya krim. Jadi krim itu merupakan sediaan semi solid kan, semi padat yang merupakan basicnya itu merupakan sistem emulsi. Dimana bedanya adalah ya udah dia itu bukan cair tapi ya semi padat gitu. Nah, tipe emulsi tadi udah dibahas sebenarnya ya. Ada minyak dalam air, kemudian ada air dalam minyak. Jadi ini minyak dalam air, kemudian air dalam minyak. Dan ini bisa juga triple, jadi oil in water in oil kayak gitulah. Ini juga water in oil in water gitu. Oke, itu tipenya. Kemudian ya, nah kenapa kok ini bisa nggak saling mencampur? Nanti kalian bisa belajar lebih detail ya. Ini karena saya kasih tahu clue-nya aja. Karena tegangan permukaannya tinggi, jadi nggak bisa campur. Kemudian solusinya gimana? Ya kita menambahkan tadi emulgator. Salah satunya adalah surfaktan. Surfaktan ini tadi yang disebut juga ya. Jadi ada sisi hidrofob dan juga hidrofilnya, di mana tipe surfaktan ini juga mempengaruhi gitu dari apa ya, tipe emulsi yang dihasilkan. Nah, tapi ini untuk detailnya ini ada di kuliah semester depan sebenarnya. Tapi kalian bisa belajar bagaimana saya milih surfaktan dan sebagainya, teori pembentukan emulsifikasi gimana nanti bisa lihat video yang nanti saya attach di belakang. Jadi prinsipnya kenapa kok surfaktan ini bisa ya untuk gabungin tadi beberapa fase, dua fase yang nggak tercampurkan. Nah itu karena dapat menurunkan tegangan antar mukanya. Nah juga ini ada istilah HLB sebenarnya, tapi ini bukan capaian pembelajaran untuk pertemuan ini sih, jadi nggak saya bahas ya. Mungkin kalian bisa lihat video kalau penasaran apa sih HLB itu. Tapi intinya HLB ya, merupakan skala keseimbangan yang menunjukkan perbandingan antara hidrofil dan lipofil. Jadi semakin tinggi skala HLB, maka surfaktan semakin hidrofil. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Jadi HLB-nya semakin tinggi itu semakin hidrofil. Kalau HLB-nya semakin rendah itu semakin hidrofob. Nah, kenapa kok harus tahu HLB? Ini nanti lebih ke pembuatan emulsi. Jadi kalau kita bikin emulsi ya, ada fase air dan fase minyak. Kemudian kita mau nambahin emulgator atau surfaktan tadi. Kita butuh berapa banyak emulgator dan jenisnya apa. Itu buat menentukannya kita harus melakukan perhitungan HLB gitu. Tapi tidak saya ajarkan di pertemuan hari ini gitu. Nah, nanti HLB itu ini ya akan menentukan tipe emulsi juga yang akan terbentuk. Jadi ya nanti akan disesuaikan gitu. Saya nggak banyak cerita. Ya intinya gitulah. Jadi dari yang emulsi ini kalian yang penting tahu sih emulsi itu apa, kemudian tipenya apa, ada berapa, kemudian ya gimana kok bisa terbentuk emulsi gitu. Dan tidak hanya suspensi. Oh iya tadi belum bahas ketidakstabilan suspensi ya. Sebenarnya ya tadi tuh kebentuk pengendapan kalau yang suspensi, yang emulsi juga sama kebentuk pengendapan, ada flokulasi juga, ada cracking juga. Tapi bedanya kalau yang emulsi ini ke atas, di atas ngendapnya, bukan di bawah. Kemudian ada juga jenis lainnya. Jadi bisa berubah fase nih, misalkan yang tadi ini oil in water bisa berubah jadi water in oil kayak gitu. Nah, tapi ini saya nggak bahas detail, cuma sekedar tahu aja. Oke. Oke, itu saja kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu. Kalau ada yang kurang lengkap ya kalian bisa belajar sendiri ya. Bisa juga baca di ebook ebook Fast Track itu ya lumayan. Kemudian Martin juga bisa. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.